setiap kita punya urusan tuh itu luar biasa urusannya. Karena apa? Kalau kita mendapat ujian, kita bersabar. Kalau kita mendapat rezeki, kita mendapat muara ya, ujung. Nah, jadi setiap urusan orang beriman itu luar biasa, menyenangkan, menakjubkan. Karena apa? Ujung-ujungnya ketaatan, ujung-ujungnya itu adalah surga, masya Allah. Nah ini otokritik buat kita semua supaya kita bisa berubah mindset kita agar lebih lebih ikhlas gitu kan. Karena kalau kita memakai panduan Quran itu luar biasa. Ya. Kita akan dapat kita akan mendapati kita punya kehidupan tuh enak ya, nggak berantakan. Jadi easy goingnya kita itu bukan easy going easy goingnya kaum rebahan gitu ya. Kita coba konteskan dengan habit anak-anak muda sekarang gitu kan, yang katanya kaum rebahan gitu kan. Nah easy going kita itu bukan easy goingnya ala kaum rebahan, tapi adalah easy goingnya itu karena semua sudah Allah atur, semua sudah Allah kasih panduan, makanya kita easy going aja gitu kan. Life is never flat bro gitu kan, kalau kata Agnes gitu kan. Kayak gitu ya. Jadi itu ya dari segi pandang keimanan, semoga kita bisa mentadaburi gitu, jadi iman ini untuk orang yang berakal, jadi akal itu mendukung keimanan. Nah itu yang dari segi paradigma orang beriman. Nah sekarang jadi kita pendaki bisa ngapain nih? Yang pertama itu jangan panik, kita jangan panik buying gitu kan. Borong masker, diborong semua masker, pakai maskernya 10 lapis gitu kan. Waduh. Bahkan saya kemarin ketawa dan kesel melihat ada orang ke supermarket pakai APD coba. Ini apa-apaan ini? Ini maksudnya ini saya bilang sakit jiwa gitu, terlalu berlebihan. Masa belanja aja ke supermarket mau beli kebutuhan hari-hari pakai APD, pakai baju hazmat, pakai masker, pakai Google Eye dan sebagainya. Ini berlebihan, ini panik ini. Dan berarti nggak sehat jiwanya gitu. Kan dia panik gitu. Nah pendaki ini harusnya dia nggak panik gitu kan. Dia harus berimbang antara roja dengan khauf ya, antara harapan dengan takut itu mesti berimbang. Kita punya Allah, makanya kita punya harapan ya. Tapi kita dalam ancaman wabah, makanya kita takut. Nah kita berimbang gitu. Jangan kita lebih berat ke takutnya, ataupun jangan lebih berat ke menyepelekannya gitu kan. Kita punya Allah nih, udah santai lah gitu kan, kita keluar aja, tetap berkerumun gitu. Ada orang batuk-batuk samperin pakai cipiki gitu kan, tidak cuci tangan, itu pun salah. Kita mesti berimbang gitu. Kayak gitu. Jadi kita jangan panik lah, biasa aja, jangan panik gitu. Lalu yang setelahnya itu adalah kita harus semakin dekat kepada Allah. Pendaki, apalagi dia muslim gitu kan. Coba kita merenung, kita ini mendaki dari apa sih? Gitu kan? Kita ini mendaki dari apa di gunung? Apakah mencari foto-foto, ya? Apakah mencari teman ngobrol? Apakah mencari suasana? Dari apa di gunung? Ya mungkin orang-orang jawabannya klise lah ya, bilang kita mencari ketenangan, kita mentadaburi ayat-ayat kauniyah dan sebagainya, gitu. Kita mentadaburi kekuasaan Allah gitu. Tapi semoga ini bukan jawaban kaki itu ya. Kita merasakan ada satu rasa syukur dan takut kepada Allah ya. Syukur karena apa? Karena ternyata
kita yang kecil ini, kita yang coba kita bayangin deh. Kita itu mendaki ya 8 jam, 10 jam ya, bawa keril berat. Coba deh. Kita merenung. Kita itu mendaki sampai puncak, sampai bawah lagi. Apakah kita bangga dengan diri kita? Gue kuat loh. Gue kuat nih, bisa naik nih. Ya, trekking 8 jam, 10 jam, bawa keril 20 kilo, 30 kilo, ya. Bahkan saya kan juga seorang porter kan, porter di beberapa gunung, bawa 3 keril depan belakang, tumpuk. Nah, apa kita bangga dengan diri kita? Jangan sampai kita bangga dengan diri kita. Oh, gue kuat, jangan. Itu Allah yang ngasih kita kekuatan. Karena Allah sayang sama kita, makanya Allah memberi kita kekuatan untuk bisa terus melangkah ke puncak, pakai berat segala macam. Nah, jadi syukur karena apa? Allah masih sayang kepada kita, sehingga apa, kita bisa naik gitu kan, Allah kasih kekuatan. Dan takut, karena apa takut? Bahwasanya kita ini begitu kecil di alam semesta ini gitu kan. Jadi kalau Allah udah nggak suka, udah kita mah gampang aja all tiup gitu kan, udah lewat begitu. Nah kalau kita mendaki, apa yang kita cari gitu? Mencari misalnya ketenangan gitu, mencari apa? Mentadaburi ya. Kalau banyak orang bilang, gue mau tafakur alam nih, kan tafakur alam nih gunung, gue mau rifah nih gunung gitu kan, gue mau koyam apa kayak gitu nih gunung. Nah kita buktikan, kita turun itu justru malah membuat kita semakin dekat kepada Allah. Jadi dengan adanya virus ini, ya wabah ini, kita pun harus semakin dekat kepada Allah. Ya minimal aja deh. Ya minimal nih. Kita nih yang jarang zikir pagi petang, ya kan? Karena ada wabah ini, kita takut sama Allah, takut sama virusnya. Kalau takut tuh wajar loh, gitu kan? Takut tuh wajar gitu. Itu adalah fitrah manusia takut, gitu. Kayak kita misalnya, kita takut kena virus nih, nah itu wajar gitu, itu fitrah kita manusia, takut, wajar gitu. Kalau sekelas Umar aja takut, ya takut pada virus wabah, apalagi kita gitu kan, maka takut ini wajar gitu. Nah makanya kita takut nih kena virus nih gitu kan. Nah kita jangan cuma mempersiapkan dari segi fisiknya, beli masker, ya kan, nyetok hand sanitizer, mana-mana pulang dari luar langsung mandi, ganti baju gitu kan, tempat disinfektan dan sebagainya. Jangan cuma itu yang dipersiapkan, tapi apa kita mempersiapkan ya benteng-benteng yang sudah Allah pandu. Itu apa? Minimal ya kan, zikir pagi petang, ya kan, kita baca tuh ya, kita baca dah kan, zikir pagi petang minimalnya tuh. Untuk apa? Sarana kita mendekat kepada Allah supaya Allah lindungi, ya kan? Kalau sekiranya zikir pagi petang ataupun amal sholat panjangan, minimal dah, ya kan, doanya dah, ya kan? Ya ya minimal doanya kita, doa perlindungan kita baca gitu kan, gitu. Jadi ini kita sorry gitu kan, dari kalimat kita mati misalnya kholak, itu kan udah perlindungan tuh dibaca gitu kan, gitu. Jadi itu minimalnya. Gitu. Nah selain itu apa? Selain itu kita cicing wae di imah gitu kan, kalau kata orang Sunda mah gitu ya, cicing wae di imah gitu. Kalau kata orang Betawi, udah kita diam aja ngejobrok di rumah gitu kan, gak usah ngayap gitu. Jadi kita di rumah aja dah, di rumah ya. Jadikan hashtag ya di rumah aja. Bahkan saya kemarin nyobain update story Instagram tuh ada fitur di rumah aja gitu kan. Saya baru tahu tuh. Nah, kita jadikan gerakan di rumah ini menjadi momentum kita untuk memperbaiki diri, muhasabah, ya kan, lebih dekat sama keluarga. Kalau yang udah beristri, ya kayak saya bilang punya istri, punya anak, di rumah enak gitu kan, ada yang mijitin gitu kan, ada yang ngasih kopi, kalau yang jomblo, ya saya nggak usah ngomong lah gitu kan. Nah jadi kan ini sebagai sarana kita untuk lebih dekat kepada keluarga. Ya mungkin yang sebelum ini kita sama ibu sama bapak misalnya jarang ngomong, dengan momentum ini kita jadi sering ngomong sama